Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayat dari Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solidifikasi. Solidifikasi itu melibatkan transportasi logam cair kembali menjadi keadaan padat. Proses pemadatan berbeda-beda tergantung pada apakah logam tersebut merupakan unsur murni atau suatu paduan. Nah, solidifikasi dibagi menjadi dua, yaitu pure material dan most alloy. Yang pertama, pure material atau logam murni membeku pada suhu yang konstan sama dengan titik bekunya yang juga sama dengan titik lelehnya. Local solidification time merupakan waktu selama panas laten logam berpeleburan dilepaskan ke cetakan sekitarnya. Total solidification time merupakan waktu saat awal penuangan logam cair hingga pembekuan selesai. Setelah pembekuan selesai, maka pendinginan berlanjut pada kecepatan yang ditunjukkan oleh kurva. Pada pendinginan pada dinding cetakan awalnya membentuk kulit tipis pada permukaan logam sesaat setelah penuangan. Ketebalan kulit meningkat di sekitar logam cair saat pemadatan berlangsung hingga menuju pusat rongga. Proses ini bergantung pada perpindahan panas yang terjadi di dalam cetakan dan juga sifat termal pada bahan logam. Logam yang membentuk kulit awal telah didinginkan dengan cepat melalui ekstraksi panas melalui dinding cetakan. Proses pendinginan ini menyebabkan butiran pada kulit menjadi lebih halus dan berorientasi secara acak. Butiran tersebut tumbuh ke dalam sebagai jarum logam padat yang disebabkan dari perpindahan panas melalui kulit dan dinding cetakan. Jenis pembentukan butiran ini disebut sebagai pertumbuhan dendritik atau dendritic growth. Yang kedua, most alloy. Nah, kebanyakan paduan membeku pada rentang suhu daripada pada suhu tunggal. Kisaran yang tepat tergantung pada sistem paduan dan komposisi tertentu. Pemadatan dapat dijelaskan dengan diagram dan kurva pendinginan dengan komposisi tertentu. Pada saat dituangkan, pembekuan dimulai pada suhu yang ditunjukkan oleh solidus. Sedangkan liquidus adalah suhu ruang. Karena penyebaran suhu antara liquidus dan solidus, terjadilah pertumbuhan dendritik yang mengakibatkan zona di mana logam cair dan padat berdampingan. Pada bentuk padat biasanya akan berbentuk tidak rata atau berongga, sehingga logam cair akan terlibat seperti di dalam suatu tempat. Semakin lama pun, pada bagian zona padat ini akan mengecil karena pengerasan. Secara bertahap cairan mengeras saat suhu turun dari solidus ke bawah. Adapun faktor yang memperlambat pemadatan adalah komposisi dendrit pada saat terbentuk membuat ketidakseimbangan pada logam padat dan logam cair dan mengakibatkan segregasi elemen. Pemisahannya menjadi mikroskopis dan makroskopis, atau lebih sederhananya tidak merata untuk setiap dendrit yang mengeras. Jadi harus menentukan komposisi kimia dalam pengecoran tersebut. Lalu pada tingkat makroskopis, komposisi kimiawi bervariasi di seluruh pengecoran logam. Pada bagian dinding lebih cepat membeku dan kaya akan unsur kimia. Paduan euklitik merupakan pengecualian dari proses umum karena tahapan solidus dan liquidus pada suhu yang sama, yang mengakibatkan pemadatan terjadi pada suhu yang konstan. Solidification time. Baik pengecoran pada logam murni atau campuran, mereka tetap membutuhkan waktu dalam pemadatan, dan itu terikat pada ukuran dan bentuk cor juga hubungan empiris yang menjelaskan aturan
Koforinov, yaitu TTS sama dengan Cm dalam kurung V per A dikali N, di mana TTS adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeras, sedangkan Cm adalah konstanta cetakan, P adalah volume, A adalah luas penampang, dan N adalah eksponen. Nah, riset dibuat untuk penyempurnaan dalam pengecoran, karena untuk memaksimalkan volume pada ruang cetakan, desain yang digunakan biasanya berbentuk silinder. Shrinkage atau penyusutan. Nah, penyusutan ini terjadi dalam 3 langkah. Yang pertama, kontraksi cairan selama pendinginan sebelum pemadatan. Yang kedua, kontraksi fase berubah dari cair menjadi padat, yang disebut juga sebagai penyusutan solidifikasi. Dan yang ketiga, itu kontraksi termal dari pengecoran yang dipadatkan selama pendinginan hingga suhu kamar. Terus ada juga directional solidification, atau bisa disebut juga dengan pengerasan yang terarah. Nah, fungsinya itu untuk yang pertama, meminimalkan efek kerusakan dari penyusutan di daerah pengecoran paling jauh dari pasokan logam cair untuk dibukukan terlebih dahulu dan sebelum pemadatan berlangsung dari daerah terjauh menuju riset. Dengan cara ini, logam cair akan terus tersedia dari riset. Yang kedua, untuk mencegah penyusutan selama proses pembekuan. Istilah directional solidification digunakan untuk menggambarkan aspek pembekuan dan metode yang terkontrol. Directional solidification yang ingin dicapai dengan memperhatikan aturan Koforinov yang didesain untuk pengecoran itu sendiri, yaitu yang berorientasikan di dalam cetakan dan desain yang memberikan desain pemakaman. Ada juga langkah lain untuk mendorong solidifikasi terarah, yaitu internal chill dan external chill, atau pendinginan internal dan pendinginan eksternal. Nah, pada pendinginan internal adalah bagian logam kecil yang ditempatkan di dalam rongga sebelum logam panas dituangkan, sehingga logam yang di sekelilingnya akan mengeras terlebih dahulu. Yang kedua, external chill, yaitu pendinginan eksternal, adalah dengan cara menyisipkan logam di dinding rongga cetakan, berfungsi untuk menghilangkan panas dari logam cair dan lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan pasir di sekitarnya untuk meningkatkan pemadatan. Ada juga research design. Riset biasanya menggunakan dalam cetakan pasir untuk menuangkan logam cair ke dalam pengecoran atau cetakan selama pembekuan untuk mengimbangi penyusutan dalam pengerasan. Agar berfungsi, riset harus tetap cair sampai setelah cor mengeras. Aturan Koforinov dapat dipakai untuk menghitung ukuran riset yang memenuhi keperluan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.